Uji publik teman-teman, rancangan peraturan Menteri Sosial tentang program Keluarga Harapan, di mana di sini diinfokan masa kepesertaan KPM paling lama 5 tahun terhitung sejak penetapan sebagai KPM teman-teman. Semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman, ada info penting banget buat teman KPM semua, karena kemarin baru aja muncul rancangan peraturan Kementerian Sosial teman-teman tentang program Keluarga Harapan. Jadi banyak banget hal-hal penting teman-teman, baik dari hak, kewajiban, dan juga mengenai masa berlaku untuk bantuan PKH bagi para KPM, di mana ada batas waktunya teman-teman. Jadi diinfokan itu 5 tahun akan nanti langsung dihapus untuk bantuannya. Jadi buat lengkapnya, biar agak paham, pastikan kalian simak sampai akhir, jangan di skip. Dan seperti biasa, buat teman-teman yang baru join dan juga belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terupdate mengenai PKH, BPNT, PIP, Prakerja, dan juga bantuan penting lainnya. So, pastikan kalian stay tune. Dan teman-teman, seperti biasa, please bantuan supportnya dengan cara klik tombol like dan juga komen di bawah buat teman-teman, karena hari ini tanggal 15 September. Jadi jika kalian sudah berubah untuk keterangan bansos, jadi kalian tinggal nunggu saja nanti untuk bantuannya masuk ke rekening kalian. Tapi buat yang belum berubah juga, kalian bisa harap-harap teman-teman, kalau sudah misal tidak cair pun ya sudah, kalian harus ikhlas seperti itu ya. Oke. Jadi biar nggak lama, sekarang kita bahas mengenai informasi teman-teman resmi juga ini dari pihak Kemensos ya. Jadi mereka kemarin melakukan uji publik teman-teman, rancangan peraturan Menteri Sosial tentang program Keluarga Harapan yang diadakan kemarin tanggal 14 September teman-teman. Dan isinya pun cukup menarik dan juga wajib diketahui oleh teman-teman semua. Jadi yang pertama teman-teman, di sini dimunculkan juga mengenai informasi atau definisi dari program PKH teman. Jadi biar kalian juga lebih paham, lebih clear definisi dan tujuan dari program Keluarga Harapan teman-teman. Jadi teman ya, sampaikan sini teman. Ini adalah program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga atau seorang miskin dan atau rentan yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi poinnya teman ini adalah program bantuan bersyarat. Jadi ada syaratnya. Tidak semua orang bisa dapetin program PKH ini, seperti itu. Kemudian teman, tujuannya yang pertama meningkatkan taraf hidup KPM melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Jadi memang ada 3 komponen teman-teman ya. Kemudian yang kedua, mengurangi beban pengeluaran KPM. Yang berikutnya, membentuk kesadaran KPM dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial. Kemudian yang keempat, meningkatkan kemampuan KPM dalam memanfaatkan produk dan jasa keuangan formal. Dan yang terakhir, meningkatkan kemampuan KPM dalam menjalankan tanggung jawab dan peran sosial, teman-teman. Ini adalah definisi dan juga tujuan dari program PKH ini, seperti itu. Kemudian teman-teman, yang berikutnya adalah hak dan kewajiban KPM, teman-teman ya. Jadi ada beberapa hal yang juga poin-poin baru yang perlu mengetahui juga. Jadi yang pertama, hak KPM. Yang pertama, KPM berhak mendapatkan PKH atau program Keluarga Harapan ya. Jadi teman-teman jadi setiap KPM yang terdata ini berhak untuk mendapatkan bantuan berupa bantuan PKH teman. Kemudian jadi setiap KPM PKH juga berhak untuk mendapatkan pendamping. Jadi jika ada pertanyaan atau mungkin ada kendala, mereka bisa menghubungi pendamping teman-teman. Kemudian fasilitas pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan atau kesejahteraan sosial dan program komplementer. Jadi ini adalah hak-hak dari KPM teman-teman. Jadi selain hak, KPM juga punya kewajiban. Dan di sini ada beberapa kewajiban yang perlu dilakukan juga oleh para KPM teman-teman. Jadi yang pertama ya, KPM berkewajiban untuk 1. Menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial dan ekonominya. Yang kedua, meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat. Yang ketiga, memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya penanganan kemiskinan dan berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan bagi yang mempunyai potensi. Itu kewajiban-kewajiban untuk KPM. Kemudian, selain kewajiban tersebut, KPM juga harus yang pertama teman, manfaatkan fasilitas kesehatan bagi keluarga yang memiliki ibu hamil
atau anak berusia 0 sampai dengan 6 tahun yang balita ya. Kemudian, memanfaatkan layanan fasilitas pendidikan bagi keluarga yang memiliki anak usia sekolah, wajib belajar 12 tahun. Kemudian mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan bagi keluarga yang memiliki lanjut usia dan atau penyandang disabilitas. Kemudian terakhir, mengikuti kegiatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau P2K2 teman. Jadi kewajiban semua KPM yang harus dilakukan teman-teman seperti itu. Kemudian teman-teman ya, hal penting lain teman-teman ini dia mengenai pendamping PKH teman-teman. Jadi pendamping PKH dilaksanakan oleh direktorat yang menangani pelaksanaan PKH dibantu oleh pendamping sosial. Pendamping sosial bertugas 1. Melakukan pendampingan KPM dalam melaksanakan kewajiban dan memperoleh hak KPM. Kemudian yang kedua, melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai KPM. Yang ketiga, membantu memantau pelaksanaan penyaluran PKH. Berikutnya, berkoordinasi dengan Dinas Sosial Daerah Provinsi, Dinas Sosial Daerah Kabupaten, Kota, dan bank atau pos penyalur dalam rangka penyaluran PKH. Kemudian teman membantu verifikasi kelayakan KPM dalam menerima PKH. Kemudian membantu melaksanakan evaluasi kepesertaan KPM dan membantu mengusulkan penggantian dan penghapusan KPM dalam PKH. Ini adalah tugas-tugas pendamping teman yang juga emang banyak banget, jadi juga akan tahu seberapa manakah dan pendamping bisa membantu kalian teman-teman seperti itu. Kemudian mekanisme pelaksanaan PKH teman, yang pertama penetapan, lalu penyaluran PKH, pendampingan KPM, evaluasi pesertaan, dan terminasi atau pemberhentian teman-teman. Nah ini yang penting juga ya, ini juga dibahas teman di forum kali ini. Jadi penerimaan program Keluarga Harapan ada beberapa step teman-teman. Jadi yang pertama kayak sasaran pesertaan PKH merupakan keluarga atau seorang yang miskin dan atau rentan serta terdata dalam TKS. Kemudian juga sasaran pesertaan PKH harus memiliki komponen kesehatan, pendidikan, atau kesejahteraan sosial. Jadi harus ada 3 komponen untuk bisa dapat bantuan PKH. Kalau sudah nggak ada komponen, otomatis juga bantuan tidak akan didapatkan lagi teman-teman seperti itu. Kemudian komponen kesehatan itu dari ibu hamil dan atau anak berusia 0 sampai dengan 6 tahun. Jadi komponen ibu hamil dan juga balita termasuk komponen kesehatan teman. Kemudian komponen pendidikan itu ada anak SD atau madrasah, kemudian anak SMP, madrasah, SMA, madrasah, atau berusia 6 sampai dengan 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Mungkin ada kejar paket A, paket B, paket C. Ini diatur maksimal sampai dengan umur 21 tahun untuk komponen pendidikan teman. Kemudian komponen yang terakhir adalah komponen kesejahteraan, yaitu adalah komponen untuk lansia dan juga komponen penyandang disabilitas teman-teman. Jadi adalah komponen yang wajib ada untuk setiap KPM PKH. Seperti itu. Minimal ada 1 komponen teman-teman. Kemudian teman yang juga penting banget mengenai masa kepesertaan teman-teman. Di mana di sini diinfokan masa kepesertaan KPM paling lama 5 tahun terhitung sejak penetapan sebagai KPM teman-teman. Jadi jika kalian sudah 5 tahun menjadi peserta KPM PKH, ini kalian bisa diberhentikan langsung teman-teman. Tapi ingat teman-teman, ini masih rancangan, jadi belum disahkan dan juga belum berlaku teman. Dan juga ada kata di bawahnya, masa pesertaan KPM dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi kepesertaan. Kemudian selain karena masa kepesertaan KPM sudah 5 tahun, pesertaan KPM dapat berakhir apabila KPM sudah tidak layak menerima bantuan sosial atau habisnya komponen PKH teman. Jadi itu mengenai masa kepesertaan untuk KPM. Jadi yang bisa kita highlight teman ya, atau kita bisa garis bawahi mengenai hak dan kewajiban KPM yang terbaru yang dirancangkan ini, kemudian juga tugas dari pendamping, kemudian juga untuk masa kepesertaan di mana ini ada rencana aturan ini untuk yang KPM sudah 5 tahun dan dianggap juga sudah layak untuk lepas dari KPM ini akan langsung otomatis dihapus atau mungkin dicabut bantuannya dan tidak lagi menjadi peserta KPM PKH. Tapi ada pengecualian dan dapat diperpanjang jika nanti dari hasil evaluasi pesertaan ini masih sangat perlu untuk dibantu, jadi masih belum layak, jadi masih belum punya pendapatan yang stabil, dan memang ada komponen yang masih banyak perlu dibantu, jadi ini pun juga bisa menjadi acuan untuk memperpanjang program bantuan PKH ini teman seperti itu. Jadi buat teman-teman semua, ini adalah hal-hal yang mungkin teman-teman juga harus ketahui, karena jika nanti misal ini berlaku dan sudah diresmikan, dan kalian pas banget sudah 5 tahun dan dirasa sudah
bisa mandiri. Jadi tidak tahu mungkin nanti bantuan kalian akan langsung dicabut serta-merta teman tanpa pengetahuan karena emang dia sudah cukupi. Kecuali jika emang kalian sudah dicek oleh pendamping itu yang perlu bantuan, itu mungkin bisa diperpanjang lagi teman, seperti itu. Jadi ini info penting yang buat teman-teman juga harus ketahui semua karena ini juga masih baru banget, baru kemarin. Jadi buat teman jangan khawatir dulu, ini hanya sekedar informasi di awal. Jika memang nanti ada revisi lagi atau mungkin ada peresmian atau mungkin pengesahan, saya infokan buat teman-teman kan juga bisa tahu. Terutama buat teman yang udah mungkin dapat KPM mungkin sudah hampir 5 tahun, sudah 5 tahun. Nanti jika emang ini aktif, kemungkinan kalian juga akan dicabut untuk bantuannya. Tapi tetap ada pengecualian jika masih berhak teman-teman, seperti itu ya. Jadi sekian info Man untuk pagi hari ini, semoga bermanfaat. Jadi buat semua semoga terbantu informasi ini. Nanti siang saya akan update mengenai program bantuan PKBMT untuk yang periode kali ini dan juga periode selanjutnya. Untuk juga bantuan beras saya akan update, jadi stay tune terus. Jadi buat yang suka, please kalian like, comment, dan juga share info ini. Dan juga buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Saya Aryawan Agus dan pastikan kita ketemu lagi di next video. Dadah!